I just had to let you know you're. Halo, selamat siang Sobat Hukum. Dalam dinamika ekonomi global, sebuah kesepakatan bukan hanya soal pertukaran nilai, tetapi juga soal kepastian hukum. Nah, di kesempatan kali ini, kelompok 4 akan membawa teman-teman untuk melihat lebih dekat apa yang sebenarnya menjaga janji-janji bisnis kita tetap tegak. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang asas-asas hukum perikatan dalam ekonomi. Kami tidak hanya memberikan teori, tetapi juga menyajikan realita lewat contoh kasus pelanggaran nyata yang pernah terjadi. Teman-teman, tahu nggak kalau setiap kali kita sepakat melakukan sesuatu dengan orang lain, di situ muncul yang namanya perikatan? Jadi, menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya. Tapi ingat, perikatan gak cuma lahir dari janji, bisa juga lahir karena undang-undang. Nah, supaya perjanjian itu sah dan adil, ada beberapa asas yang harus dipenuhi. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yaitu kita bebas bikin aturan apa saja, asal nggak melanggar hukum. Contoh, kamu bebas bikin kontrak jasa foto dengan tarif berapapun asal kedua pihak setuju. Asas konsensualisme, yang dimana perjanjian sah saat ada kata deal atau sepakat, meski hanya dengan lisan. Contohnya, pada saat kamu sepakat beli HP teman lewat chat, itu sudah mengikat secara hukum. Asas Pacta Sunt Servanda, yang dimana perjanjian itu suci dan berlaku seperti undang-undang bagi yang membuatnya. Contoh, kalau sudah tanda tangan sewa kos 1 tahun, kamu nggak bisa batalin sepihak tanpa alasan hukum. Asas itikat baik, berarti harus jujur, nggak boleh ada niat jahat tersembunyi. Contoh, jual mobil bekas harus jujur kalau mesinnya pernah turun, jangan ditutup-tutupi. Asas kepastian hukum, semua aturan harus jelas biar nggak ada yang bingung belakangan. Contohnya, tanggal bayar hutang harus tertulis jelas, bukan kapan-kapan kalau ingat. Asas keadilan, jadi posisi hak dan kewajiban harus seimbang. Contohnya, kita nggak boleh ada kontrak yang cuman untungin satu orang, tapi bikin orang lain rugi total. Asas kepatutan, jadi harus sesuai dengan norma dan kebiasaan di masyarakat. Contohnya, ketika sewa rumah ya tujuannya buat tinggal, bukan buat gudang petasan tanpa izin. Asas perlindungan, yang dimana hukum melindungi pihak yang posisinya lemah, seperti konsumen. Jadi, contohnya, perusahaan besar nggak boleh bikin aturan sepihak yang merugikan pembeli atau konsumen. Jadi, sebelum tanda tangan atau sepakat, pastikan semua asas tadi terpenuhi ya. Di rumah Vivi terjadi suatu proses jual beli sepeda motor yang dimana penjualnya adalah Vivi dan Rindi sebagai seorang pembeli. Silakan Mbak, bisa dibaca dulu surat-suratnya, dan setelah dibaca isinya, jika setuju ditandatangani. Di sini tanda tangannya di atas materai ya Mbak. Ini sudah sepakat ya Mbak, pihak Mbak dan pihak saya juga sudah menandatangani di atas materai. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Serah pembayaran ya Mbak? Iya, benar sekali. Ini 15 juta. Ya, sama uangnya. Saya juga bisa menyerahkan langsung
STNK surat-suratnya, setelah ini ada kwitansinya, ini surat-suratnya, dan ini kunci motornya. Jadi kita sepakat ya Mbak. Sepakat. Terima kasih banyak. kerjasamanya. Saya terima uangnya. Ini suratnya bisa Mbak bawa juga sebagai bukti. Aduh, gimana sih kucingnya nih? Kok remnya nggak fungsi ya? Karena kejadian tersebut, Rindi langsung membawa motornya ke bengkel. Montir membongkar sistem rem dan menunjukkan adanya baut yang longgar atau komponen yang sudah aus tetapi dibungkus lakban hitam agar terlihat baru. Selain itu, montir juga mengatakan bahwa kerusakan tersebut memang sudah lama, bukan karena kecelakaan tadi. Padahal, seperti yang kita ketahui pada awal video tadi, bahwa terdapat surat perjanjian, dan dikatakan di dalam surat perjanjian tersebut bahwa sepeda motor dalam keadaan prima. Kemudian, setelah pulang dari bengkel, Rindi kembali ke rumah Vivi. Kali ini, ia tidak hanya membawa motor yang rusak, tapi juga map berisi surat perjanjian dan kwitansi. Mbak, ini gimana ya? Kan di sini tertulis nih bahwasanya motornya dalam keadaan baik dan tidak ada masalah pada dari itu mesin ataupun reponya nggak ada masalah. Tapi saya sudah cek di bengkel dan ternyata ada masalah, Mbak. Di sini udah ada perjanjiannya loh. Ini jadinya one prestasi jadinya. Boleh saya lihat tadi perjanjiannya Mbak? Vivi terdiam melihat dokumen yang ia tanda tangani sendiri. Ia tidak bisa mengelak karena bukti tulisan tersebut sangat kuat. Akhirnya, Vivi setuju mengganti semua kerugian secara penuh. Untuk menyelesaikan ini, saya ganti rugi deh Mbak. Nanti Mbaknya bisa nakalin aja kerugiannya berapa, pengeluarannya Mbak berapa, saya bayar. Secara hukum perikatan, Vivi telah melakukan one prestasi karena melanggar asas pacta sunt servanda, di mana ia gagal memenuhi janji tertulis bahwa motor dalam kondisi prima. Keberadaan surat perjanjian dan kwitansi menjadi bukti otentik bahwa Vivi melanggar asas itikat baik dan mengabaikan kewajiban penjual dalam menanggung cacat tersembunyi, sesuai pasal 1504 KUH Perdata. Akibatnya, Rindi memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi atau membatalkan perjanjian karena adanya unsur penipuan dalam kesepakatan tersebut. Jadi, kasus yang dialami Rindi hanyalah sebagian kecil dari rapuhnya komitmen pada asas perikatan dalam transaksi sehari-hari. Nyatanya, ketidakjujuran dan pelanggaran itikat baik kini merambah ke skala yang lebih luas. Mulai dari sengketa pertanahan, jeratan pinjaman online yang manipulatif, hingga risiko gagal bayar pada sektor investasi dan asuransi. Dari rangkaian kasus tersebut menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa sebuah perjanjian bukan sekedar formalitas di atas kertas, melainkan perikatan hukum yang membawa konsekuensi nyata. Tanpa integritas dan transparansi, transaksi yang terlihat sederhana bisa berujung pada kerugian triliunan rupiah hingga jeruji besi. Jadilah konsumen yang kritis, pahami hak-hak Anda, dan selalu utamakan asas hukum dalam setiap kesepakatan. Rangkaian film pendek dan fakta berita yang telah kami sajikan membuktikan bahwa asas itikat baik dan kepastian hukum bukan sekedar teori, melainkan pelindung nyata dalam setiap transaksi kita, mulai dari jual beli motor sederhana hingga kasus besar seperti pinjaman online dan sengketa tanah.
kuncinya tetap sama, kejujuran dan kepatuhan pada perjanjian tertulis. Tanpa integritas, sebuah kesepakatan hanya akan menjadi awal dari kerugian dan masalah hukum yang panjang. Nah, teman-teman, semoga pemaparan ini menjadikan kita pribadi yang lebih kritis dan sadar hukum dalam menjalin perikatan apapun di masa depan. Sekian informasi yang dapat diberikan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan sampai jumpa di lain waktu.